Apa rahasia sukses bisnisnya Abdurrahman bin Auf ya? Banyak orang yang pada saat benchmarking ataupun modeling sosok pengusaha hebat luar biasa, kita seringkali terpikirkan dalam kepala kita tuh ya Elon Musk lah, ya Jeff Bezos lah, Jack Ma lah, siapa lagi, Mark Zuckerberg lah gitu kan, dan orang-orang kaya dunia lainnya. Apa gitu salah? Tidak salah. Cuman sayang aja kalau misalkan kita sebagai seorang pengusaha yang muslim hanya benchmarking ataupun nyontek model mereka-mereka saja. Banyak toh para orang-orang sahabat terdahulu yang mereka tuh kayaknya luar biasa, kebangetan kayanya gitu ya. Dari mulai Umar aja, Abu Bakar itu orang kaya, Umar juga orang kaya, Utsman orang kaya gitu kan. Abdurrahman, Zubair, Tolha, dan masih banyak lagi orang-orang kaya terdahulu di zaman Rasul yang perlu kita tiru, termasuk Rasulullah itu sendiri. Nah sekarang, kalau misalkan Anda nanya ke saya gitu ya, apa sih Kang yang bisa kita tiru dari cara mainnya Abdurrahman bin Auf sampai-sampai dia itu punya kekayaan yang gak ada habisnya gitu. Bahkan ketika dia hijrah gitu ya, dari Mekah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, ketemu di Madinah, dia sosok sahabat sama Rasul dipersekutukan, diperketemukan gitu ya. Tapi dia nolak dan bilang bahwa tunjukkan saya di mana pasar gitu. Tapi tadi yang terjadi apa setelahnya? Hanya jelang beberapa bulan, beberapa tahun dia langsung jadi orang terkaya di negeri itu pun di kota itu. Dan ini midastosnya Abdurrahman bin Auf gitu ya. Sampai akhirnya pernah saya bikin video juga di yang lain tentang membahas tentang ini dan itu memberikan banyak respon positif. Nah kali ini saya ingin membahas kembali tentang apa sih sebenarnya rahasia sukses bisnisnya Abdurrahman bin Auf yang membuat akhirnya bisnisnya tumbuh besar dan jadi orang sangat-sangat kaya rayanya kebangetan, yang semoga kita bisa ambil ya, kecipratan kekayaan darinya. Apa aja itu? Setidaknya ada 5 hal kawan-kawan. Dari 5 hal poin ini kawan-kawan akan ada poin-poin penting yang perlu kita serap dan kita praktekkan. Apa saja itu? Nomor 1 adalah dulani ala suq. Makna di sini adalah tentang tunjukkan saya di mana pasar. Ketika Abdurrahman waktu hijrah dan dia tanya ke sahabat dan pengen ditunjukkan di mana pasar, setidaknya ini menimbulkan ataupun memberikan sebuah kode kepada kita semua bahwa satu, gak pernah bicara modal tapi fokus kepada pasar. Sekali lagi, gak bicara modal, fokus pada pasar. Seringkali kita sebagai seorang pengusaha pada saat mau mulai bisnis, selalu alasan klasiknya adalah, Kang, saya gak punya modal, Kang, gitu kan. Belum apa-apa udah nanya modal. Abdurrahman belum apa-apa, langsung mana pasarnya. Gak ngomongin modal, fokusnya pada market bukan modal. Sekali lagi, fokusnya pada market bukan modal. Nah, maka poin kedua di sini adalah yang juga perlu kita garis bawahi adalah pasar dulu baru produk. Dia nggak ngelihat tuh kira-kira yang mau jualan produk apa ya, nggak mikir ke situ. Pasarnya mana? Oke, pasarnya ini, oh berarti keluar produknya ini, gitu kan? Nah, seringkali kita sebagai seorang pebisnis sekarang mengquote-nya tuh ya, kayak misalkan Seth Godin, tidak salah sekali lagi ya, dimana Seth Godin, guru besar marketing, juga pernah bilang bahwa jangan pernah cari market untuk produkmu, tapi carilah produk untuk marketmu. Maka mana duluan? Produk dulu atau pasar dulu? Jelas, pasar dulu. Kita yang nggak hafal dan nggak paham cara mainnya Abdurrahman bin Auf seakan-akan bahwa wah ini keren nih ilmunya Seth Godin gitu ya. Benar, tapi sudah dicontohkan sama Abdurrahman bin Auf dulu tentang ketika dia harus tanya kepada Sa'ad bin Rabi, tunjukkan saya di mana pasar. Pasar dulu baru produk. Termasuk di dalamnya adalah who dulu baru what. Dalam konteks lain gitu kan, pada saat kita ngomongin tentang bisnis, kita seringkali kira-kira nanti produknya apa ya gitu ya yang dijual ya. Padahal sejatinya kalau orangnya sudah hebat luar biasa, sudah sidik, jujur, amanah, fatonah dan tablik, apapun produknya insya Allah jadi duit. Itu yang disebut dengan Midas Touch gitu ya. Ini pula kalau dalam ilmu kekinian ada tuh buku judulnya ya yang ditulis oleh Jim Collins gitu kan, Good to Great. Tadi tentang siapa dulu baru what. Ini sudah ditunjukin, dicontohin sama Abdurrahman bin Auf. Bisa dipahami ya? Nah, pangkal poin di poin nomor 1 ini kita banyak belajar 3 hal setidaknya bahwa gak pernah bicara modal tapi bicara pasar, fokus kepada pasar. Dan pasar dulu baru produk. Dan yang ketiga adalah who dulu baru what. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2 adalah cara mainnya Abdurrahman bin Auf adalah mabi'atu dainan. Saya tidak menjual dalam kondisi hutang. Itulah kurang lebih bahasa Indonesianya ya. Nah, apa itu maksudnya?
Poin yang perlu kita pelajari dan ambil hikmah di sini adalah gak jual produk dengan hutang, tapi dengan selalu cash. Apakah itu artinya hutang tidak boleh? Hutang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah ribanya, kelebihan atas hutang yang dikembalikan. Itu dosa. Tapi kenapa kok sampai-sampai gitu ya, Abdurrahman bin Auf itu tidak melakukan proses hutangan ke orang? Poin nomor 2 masuk di dalamnya. Apa itu? Hutang itu boleh, tapi budaya hutang tidak disarankan. Bahkan guru saya pernah mengatakan bahwa debt is slavery, alias perbudakan. Orang kalau sudah terbiasa ngutang itu jadi kebiasaan, jadi perbudakan di dalamnya dan kita nggak sadar kita salah ngelakuinnya. Punya apa dikit ngutang, punya apa dikit ngutang, punya sertifikat digadein, diutangin segala macam. Semuanya serba utang. Nah, Abdurrahman bin Auf itu menyadari bahwa itu sesuatu yang bisa menjadi bahaya. Nah, maka daripada dibiasakan, mending nggak usah sekalian. Lah, kalau misalkan nggak mampu beli gimana? Ya nggak usah maksain, sesederhana itu. Sebagaimana yang sudah pernah saya tuliskan di berbagai konten saya, kalau nggak sanggup beli rumah, ya nyicil dulu aja. Ataupun katakanlah yang kontrak dulu aja. Kalau nggak sanggup beli mobil, ya motoran dulu aja, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Itu poin nomor 2. Mabi'tu dainan, yaitu tidak menjual dalam kondisi hutangan, tapi selalu cash, tos-tosan, gitu ya. Utang itu boleh, yang tidak boleh adalah budaya utangnya. Yang ketiga, wala muridan arbah kasiron, dan saya tidak mau untuk ngambil keuntungan banyak, ya. Nah, ini poin menarik. Jadi Abdurrahman bin Auf itu kalau ngambil keuntungan nggak banyak-banyak, tapi kecil, tapi nggak besar, tapi kecil tapi banyak. Bisa dipahami ya? Nah, maka poinnya adalah satu, ngambil untung kecil, bukan untung banyak. Profitnya mah mungkin gross profitnya dikit, tapi boom, volumenya dikali sekian, ya. Ini pula yang saya selalu pikirkan sampai saat ini. Saya selalu ketemu partner baru saya, ketemu partner lama saya. Bisnis apa yang saya bisa dapetin per harinya itu mungkin cuma recehan, tapi hampir tiap hari keluar gitu ya. Apa kira-kira ya? Nah, itu niru ini gitu ya. Akhirnya terjadilah yang namanya KBM Apps. Kalau Anda pernah install aplikasi kita, itu sekali buka 1.500, tapi tiap hari orang banyak juga gitu ya. Kita sekarang lagi develop produk baru, project baru namanya mini seri. Buat Anda yang sekarang pemain sineas ataupun kreatif, nanti bisa masuk di dalamnya, kolaborasi bareng kita. Nah, nanti siapa pasarnya? Pasarnya adalah orang yang suka nonton film, orang yang senang nonton drama gitu kan. Itu yang receh-receh kecil-kecil tapi banyak. Itu nyontek Abdurrahman bin Auf. Bisa dipahami ya? Jadi poinnya juga adalah harus nyari untung, nggak cuma sekedar manfaat. Namanya bisnis itu nyari untung. Kalau pengen sekedar nyebar manfaat, bikinnya yayasan gitu ya. Karena pada akhirnya ya di situ kita kalau ngomongin bisnis harus orientasi profit gitu kan. Gak ada istilah ya yang penting manfaat ya. Kalau kayak gitu gue usah bikin bisnis gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini poin penting. Syukuri berapapun keuntungan yang didapat walaupun sedikit. Poin penting tentang kebersyukuran kita. Dan di sini juga kita belajar jualan ya jualan, sedekah ya sedekah, gitu kan? Seringkali di antara kita sekarang ini mencampur adukan. Kadang jualan produk, ayo dengan beli produk ini nanti keuntungannya disedekahkan. Gue usah ngomong, diem aja udah. Di belakangnya baru ada sedekahkan. Nah, Anda seringkali menggunakan angle sedekah untuk jualan, dibolak-balik gitu loh. Abdurrahman bin Auf clear, ini jualan-jualan, nanti hasilnya disedekahin gitu, bisa dipahami ya? Nah, ini seringkali kita pakai angle kayak begitu tuh, ya nggak jelas akhirnya ujung-ujungnya, gitu ya. Nah, itu poin nomor 3. Poin nomor 4 adalah walam ashtari ma'iban. Saya tidak menjual, saya tidak membeli sesuatu yang sifatnya tuh jelek ataupun rusak. Nah, maka poin di sini adalah hanya beli dan jual produk yang berkualitas saja. Ingat, produk yang bagus akan mempromosikan dirinya sendiri. Ya, tentu butuh bantuan orang marketing tetap, tapi itu membuat akhirnya nanti mudah terekspand, tereksplor, dan repeat ordernya bisa bagus ya. Dan ingat, fokus pada produk yang market fit, bukan ego fit ataupun owner fit. Seringkali kita bikin sebuah produk yang kayaknya kita bagus gitu kan, kata kita sebagai owner, tapi faktanya tidak dibutuhkan oleh customer. Maka untuk memastikan market fit gimana caranya? Pastikan kebutuhannya jelas, apa yang bisa dipenuhi, keinginannya bisa di-deliver apa, dan masalahnya bisa diselesaikan itu apa. Itu poin nomor 4. Dan poin nomor 5 adalah wallahu yubarik liman yasha, dan semoga Allah berkati semua urusanmu gitu kan. Artinya apa? Bahwa di sini poin pentingnya adalah syariat itu penting, baru skill gitu ya. Jadi tentang keberkahan. Dan semoga Allah memberkati apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan gitu kan. Ini penting, teman-teman. Untung itu penting, tapi berkah lebih penting. Kenapa demikian? Karena sekali lagi bisnis bukan cuma sekedar untung dan rugi saja, tapi juga surga dan neraka. Nah, 5 poin tadi yang bercabang menjadi beberapa poin pembelajaran, setidaknya bisa kita contek
Kalau kita pengen menjadi seorang pengusaha muslim yang kaya, yang dari Abdurrahman bin Auf, cara mainnya gitu ya. Nah, bagaimana cara praktekannya ke bisnis kita? Silakan Anda petakan tuh poin-poin tadi. Dan itu jadikan sebagai role model, sebagai model bisnis model yang akan Anda jalankan ke depannya. Untuk apa? Agar bisa profitable, scalable, dan sustainable. Maka doa terbaik saya buat Anda semua yang nonton video ini adalah semoga siapapun Anda yang nonton video ini, komen di kolom komen, nge-like, komen, dan share. Bisnisnya bisa tumbuh, jualannya bisa makin laris, brandnya makin kuat, dan pribadi Andanya makin manfaat buat banyak orang. Itu aja mungkin dari saya kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share.